Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Mawadah. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Kobah yang berasal dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 10 upaya pencegahan penularan COVID-19 dan membuat dan mengenal masker yang berstandar SNI. Sebelum kita nonton lebih lanjut, mohon like and komennya, karena satu like sangat berharga bagi saya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan 10 upaya pencegahan penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan. Tindakan pertama yang dilakukan untuk mencegah virus corona yaitu dengan cara mencuci tangan. Sebab tangan adalah salah satu bagian tubuh yang menjadi sumber utama virus. Mencuci tangan sebaiknya dengan air yang mengalir dan setidaknya minimal 20 detik. Setelah itu cuci dengan bersih dengan sabun dan keringkan dengan tisu ataupun perca. Setelah tisu dipakai, tisu sebaiknya dibuang di tempat sampah. Baiklah, langkah yang kedua yaitu hindari sentuh wajah, karena wajah merupakan bagian utama ketika penularan virus corona. Wajah yang utama tidak boleh terlalu sering disentuh, yaitu mata, hidung, dan mulut. Langkah ketiga yaitu etika bersin dan batuk. Terapkan etika yang benar ketika bersin dan batuk, karena dapat menyinggung orang di sebelah kita, karena orang tersebut akan menganggap kita mempunyai penyakit tertentu. Ketika ingin bersin dan batuk, kita harus menggunakan serbet maupun tisu. Setelah itu dibuang di tempat sampah, cuci tangan dengan sabun kembali. Baiklah, langkah yang keempat yaitu memakai masker. COVID tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan COVID-19. Hindari menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker mengandung berbagai jenis kuman atau virus yang telah tersebar sekarang ini. Yang kelima, hindari interaksi langsung. Cara sederhana yang kita dapat lakukan setiap hari yaitu menghindari kontak secara langsung, yaitu dengan cara tidak berjabat tangan, berpelukan, dan lain-lain. Dan setidaknya harus menjauh sebanyak 1 meter dari orang tersebut. Langkah keenam yaitu hindari berbagai barang pribadi, seperti memakai barang yang bukan milik kita atau meminjam barang kepada teman atau keluarga yang lainnya, karena barang tersebut kita mana tahu barang tersebut sudah terjangkit COVID atau virus kuman, entah apapun itu. Langkah ketujuh yang dapat kita lakukan yaitu melakukan social distancing. Social distancing yaitu salah satu upaya yang sering dilakukan oleh berbagai pihak, sebab dengan adanya social distancing kita dapat menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjangkit penyakit atau virus yang ada. Langkah yang selanjutnya yaitu mencuci selalu bahan makanan, seperti mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kita menggunakan atau memasakkannya. Sebelum kita masukkan ke dalam kulkas, kita harus mencuci dan menyemprotkan dengan air cuka agar kuman tersebut akan menghilang atau mati. Langkah yang selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu bersihkan perabot rumah tangga, seperti mencuci piring, sendok, mangkuk, dan lain-lain, karena virus dapat menyebar pada alat-alat yang dapat kita lakukan setiap hari, seperti alat tersebut, karena alat tersebut kita memakainya dan menggunakannya setiap hari untuk makan. Langkah yang terakhir yaitu meningkatkan imun tubuh, seperti rajin berolahraga, karena tubuh membutuhkan imun yang cukup untuk
untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Selain berolahraga, kita dapat makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan sayur-sayuran, daging maupun buah-buahan yang cukup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana masker yang berstandar SNI yang wajib untuk masyarakat. Saat-saat ini banyak masker yang dijual di berbagai tempat atau toko, namun para penjual dan pembeli tidak tahu cara membedakan masker yang harus dipakai untuk masyarakat dan untuk para dokter yang membutuhkan agar operasi di rumah sakit berjalan dengan lancar. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap-tahap mana yang wajib kalian ketahui untuk membedakan masker SNI standar nasional Indonesia. Yang pertama, masker operasi tidak digunakan untuk melindungi diri dari pencemaran udara. Masker surgical mask atau masker bedah ini dirancang untuk mencegah kontaminasi udara dan dirancang untuk mencegah agar tidak terjadi kontaminasi bakteri luka pada pasien yang sedang dioperasi. Yang kedua, sesuaikan ukurannya pada wajah agar masker tersebut menetap di wajah dan tidak kemana-mana. Bila maskernya kecil, tidak akan menutupi wajah dengan tepat, seperti hidung, mulut tidak akan tertutup. Utamakan kegunaan bukan gaya, karena kebanyakan masyarakat, terutamanya masyarakat yang masih dewasa atau masuk remaja, mereka menggunakan masker untuk bergaya. Tidak tahu masker itu untuk apa tujuan mereka tidak tahu tujuan itu untuk apa tujuan masker itu. Nah, masker terbagi menjadi beberapa. Ada yang masker untuk operasi dan untuk bergaya, tahap itu. Yang keempat, utamakan kualitas. Karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kualitas, bila maskernya sudah berapa kali dipakai dan masih dipakai juga, maka masker tidak berkualitas lagi dan menyebabkan virus berkumpul di dalam masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan cara membuat masker dari kain tidak terpakai lagi. Berikut saya akan memberitahukan bahan-bahannya dan cara membuatnya. Berikut adalah bahan yang akan diperlukan, yaitu pertama kain, kedua benang, ketiga jarum jahit tangan, dan yang keempat gunting. Pertama, guntinglah kain perca yang akan kita buat masker, dan buatlah sketsa terlebih dahulu sebelum menggunting agar tidak membuat kesalahan. Gunting seperti yang diikuti sketsa tersebut. Dia akan menjadi seperti ini setelah digunting dengan sketsanya. Setelah itu kita buat lubang di tengah ini supaya menaruh telinga jika kita ingin memakainya. Kita gunting bagian tengahnya, dia akan membentuk seperti ini. Nanti kita jahit bagian ini supaya menyatu. Nah, beginilah jadinya jika menggunakan jahit tangan, karena tidak rapi. Jika menggunakan mesin jahit akan hasilnya menjadi rapi, tapi lebih baik membeli. Setelah dijahit, kita balik maskernya, akan menjadi seperti ini. Mudah kan cara membuatnya, namun tidak memuaskan hasilnya. Lebih baik membeli. Jika perlu harus membeli. Ini tidak menjadi hasilnya. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Bila ada salah saya mohon maaf, bila tidak hasilnya tidak memuaskan saya mohon maaf. Inilah hasil saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.